Salam, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Pendeta Jeremias Palihema dalam program Suara Sahabat. Ya, kali ini saya ingin membahas tentang karunia Roh Kudus atau bahasa roh yang hari-hari ini agak sedikit terjadi perdebatan, sehingga saya ingin untuk membahasnya dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam mengenai karunia Roh Kudus ini. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini mengenai bahasa roh itu memang itu ada setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian mengutus atau mengirim Roh Kudus kepada setiap orang yang mau menerima, yang mau percaya. Nah, kebetulan pada waktu itu di Israel hadir orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekitar 120 orang yang hadir pada waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, dan ada orang-orang yang lain, yaitu orang-orang Israel yang tinggal di daerah-daerah yang lain atau di kota-kota lain atau di negara lain, yang kebetulan pada waktu itu adalah hari raya Pentakosta, dan mereka hadir di tempat itu karena orang Israel atau orang Yahudi itu memiliki 3 hari raya penting. Memang ada hari raya yang lain, tapi hari raya yang besar yang biasa mereka lakukan adalah yang pertama hari raya Paskah, kemudian hari raya Pentakosta, kemudian hari raya Pondok Daun. Ya, hari raya Paskah itu memperingati tentang di mana mereka mau keluar dari tanah Mesir, tapi karena tidak diizinkan pada waktu itu, maka harus terjadi kematian anak-anak sulung. Nah, maka kemudian Tuhan memberikan sebuah tanda kepada umat Israel bahwa membedakan antara umat yang percaya kepada Tuhan dan juga orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga di masing-masing pintu rumah mereka itu ditaruh korban atau tanda darah. Nah, itulah yang disebut dengan Paskah sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini adalah hari raya korban sebenarnya, karena mereka mau keluar dari tanah Mesir, dan korban itu mereka mendapatkan sebuah kemenangan ya setelah kematian anak sulung di tanah Mesir. Nah, saudara, dan yang kedua adalah hari raya Pentakosta. Ya, hari raya Pentakosta adalah hari raya hasil panen. Ya, ini hari raya hasil panen. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya panen. Nah, saudara, hari raya panen. Ya, kita hari ini karena membahas mengenai karunia Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus pada waktu berada di posisi pada waktu itu di Yerusalem, karena mereka harus menerima karunia-karunia Roh Kudus itu, atau mereka menerima pencurahan Roh Kudus dan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berkumpul di satu tempat. Nah, ini yang kita akan bahas karena banyak pertanyaan muncul bahwa kenapa ada bahasa roh, kenapa orang yang gereja yang satu menggunakan bahasa roh, kadang-kadang memang tidak tertib, tapi kemudian yang memiliki bahasa roh menganggap bahwa mereka lebih lebih hebat daripada orang-orang yang tidak berbahasa roh. Nah, ini ketika orang Israel punya 3 hari raya ini, yang hari yang pertama tadi Paskah, hari yang kedua adalah hari raya Pondok Daun, dan hari raya berikut adalah hari raya Pentakosta. Nah, pas waktu pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta pada waktu itu. Jadi orang Israel itu punya hari raya ini, makanya orang-orang dari masing-masing daerah, karena 1 tahun itu ada 3 kali perayaan. Jadi pas hari raya Pentakosta itu orang-orang dari daerah, yaitu orang Yahudi atau orang Israel asli yang tinggal, ada yang tinggal di Kapadokia, ada yang tinggal di Asia, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di daerah-daerah yang di luar dari bangsa Yahudi. Mereka harus pulang
ke daerah masing-masing untuk ke daerahnya di Israel untuk merayakan hari raya tersebut. Pas mereka hadir pada waktu itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, terjadi pencurahan Roh Kudus dan mereka ada di sekitarannya. Nah, mereka ada di sekitarannya ketika pencurahan terjadi, yaitu lidah-lidah api mulai turun kepada murid-murid pada waktu itu. Maka orang-orang ini mulai berbahasa dengan bahasa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yang bahasa ibu mereka yang ada di negara mereka yang mereka tinggal. Nah, mereka bertanya kenapa sampai orang-orang ini yang berbahasa roh ini mengerti bahasa mereka yang ada di daerah mereka atau di negara mereka. Nah, jadi bahasa roh itu terbagi dalam dua. Ini memang tidak tercatat secara terperinci, tapi terbagi dalam dua. Yang pertama yaitu glosolali, dan yang kedua yang disebut dengan senolali. Ya, glosolali itu adalah bahasa roh yang diucapkan oleh orang yang mengalami, dia tidak mengerti, tetapi orang yang mendengar mengerti karena dia melakukan bahasa berdasarkan bahasa yang dimiliki oleh orang atau dari negara yang datang ke tempat itu untuk pada waktu mendengar itu, dan bahasa ibunya itu yang dipakai pada waktu pencurahan Roh Kudus terjadi. Jadi contoh, saya berbahasa tapi saya tidak mengerti bahwa bahasa yang saya bahasakan itu adalah contoh bahasa Cina. Nah, saya tidak mengerti, tapi tiba-tiba waktu pencurahan Roh Kudus saya berbahasa bahasa Cina. Nah, sementara ada orang Cina yang hadir pada waktu itu atau orang Tionghoa yang hadir waktu itu, dia punya bahasa, kemudian saya ungkapkan, so dia mengerti apa yang saya bicarakan. Nah, itulah yang disebut dengan senolali, ya, bahasa asing. Kemudian bahasa ini yang dipakai oleh orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, dan dia mengucapkan bahasa, contoh bahasa Mesir, dia ucapkan bahasa Pamfilia, dia ucapkan bahasa dari Asia, sehingga orang Asia yang hadir pada waktu itu mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami pencurahan waktu itu. Nah, saudara, saya perlu ingatkan bahwa tidak semua orang mengalami kepenuhan, karena bukti pada waktu itu yang hadir terjadi pencurahan Roh Kudus, yang mengalami kuasa itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ada orang-orang Israel, ada orang-orang Yahudi yang datang dari negara-negara yang lain untuk merayakan hari raya Pentakos, tapi mereka tidak mengalami, padahal Alkitab catat mereka itu adalah orang-orang saleh yang hidup, artinya mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, sehingga mereka tidak mengalaminya walaupun mereka orang Yahudi. Nah, di zaman juga kita sekarang ini, walaupun kita ini adalah orang-orang yang katanya percaya, tapi kemudian kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga tidak akan mengalami yang disebut dengan karunia Roh Kudus atau bahasa-bahasa yang lain atau kepenuhan dari roh itu kalau kita tidak mengenal Kristus, mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang menyatakan bahwa ada orang berbahasa roh tiba-tiba, kenapa mereka bisa berbahasa begitu, kenapa ada yang lain menyatakan begini, dan akhirnya ini menjadi sebuah doktrin kadang-kadang dalam sebuah gereja, dan juga menjadi pemahaman. Akhirnya orang menyatakan kamu tidak memiliki karunia ini, artinya kamu tidak dalam Tuhan. Belum tentu, saudara, karena karunia Tuhan itu ada beberapa, dan karunia berbahasa roh itu hanya salah satu dari karunia yang Tuhan berikannya. Jadi yang pertama tadi itu adalah glosolali, ya. Glosolali itu adalah bahasa di mana saudara berbahasa dan saudara sendiri tidak mengerti dan orang yang mendengar tidak mengerti. Kalau senolali, saudara berbahasa, saudara tidak mengerti, tapi orang yang mendengar mengertinya. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh kehidupan kekristenan dan oleh kita semua, sehingga kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Karena begini, kita harus memahami dulu bahwa untuk mendapatkan karunia itu, maka Tuhan Yesus harus ditinggikan dulu.
baru bisa kita mendapatkannya. Karena buat saya begini, ketika Tuhan dalam perjanjian lama, dia bekerja, dia mulai melakukan segala sesuatu. Dia sifatnya adalah kebapaan dan dia laki-laki. Tuhan kita adalah laki-laki yang hebat, luar biasa, perkasa. Nah kemudian masa yang berikutnya adalah di mana terjadi yang disebut dengan keselamatan, yaitu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah berperan sebagai anak dan luar biasa dalam apa yang dia kerjakan itu, dia membuat segala sesuatu yang membuat orang terheran-heran, mengubah cara dan pola pikir umat Tuhan, merubah segala konsep berpikir dari orang Israel yang mana mereka berpikir bahwa Tuhan itu yang mereka sembah itu ada di gunung-gunung, hanya ada di dalam rumah ibadat, atau hanya ada di dalam bait suci. Tapi kemudian Tuhan merubah bahwa Tuhan itu tidak hanya ada di bait suci, tapi Tuhan itu ada di setiap kehidupan masing-masing. Nah itu sebabnya kalau orang yang punya Roh Kudus atau yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang pertama dia harus tinggikan Tuhan Yesus. Nah, harus Tuhan Yesus ditinggikan dalam hidupnya. Kalau organisasi yang ditinggikan, kalau kehidupan kekristenan pribadi yang ditinggikan, maka ini perlu dipertanyakan. Nah, tapi ada orang-orang juga kemudian dalam kehidupannya dia mengalami kuasa ini, katanya mengalami kuasa Roh Kudus dan hidup tiap hari dengan bahasa roh, tiap hari dengan orang-orang tertentu di mana tempat ibadahnya, di mana dia mulai semuanya dengan bahasa roh, dan bahkan bahasa roh itu diajarkan. Nah ini kadang-kadang ini menjadi sebuah konsep yang salah berpikir terhadap beberapa orang atau oknum-oknum tertentu yang mengajarkan bahwa bahasa roh itu bisa diajarkan. Ini kepenuhan dari Tuhan yang turun buat kehidupan kita. Ini tidak bisa diajarkan karena ini adalah sesuatu yang muncul ketika Tuhan itu datang dalam kehidupan kita dalam roh. Nah, ada Bapa atau ada Tuhan kita, ada Tuhan Yesus Kristus, ada Bapa, ada Anak, dan juga ada Roh Kudus. Roh Kudus ini sifatnya sedikit agak feminim, maksudnya kayak keibuan, karena ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa ketika aku pergi nanti aku kirim penolong bagimu. Yaitu yang pertama penolong, yang kedua menginsafkan, yang ketiga adalah kebenaran. Jadi dia datang untuk menghibur saya dan saudara. Jadi ketika saya dan saudara lagi mengalami sebuah persoalan yang hebat, maka kadang-kadang Roh Kudus inilah yang menghibur kita. Nah Roh Kudus yang datang dalam kehidupan kita memberikan pencerahan. Kalau saudara tidak mengerti, maka dia akan membuat saudara mengerti. Nah firman itu adalah tulisan. Kalau seandainya tidak dibaca dan tidak dikuasai dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan membaca itu sebagai pengetahuan. Maka firman itu harus diterima dengan hati. Kalau diterima dengan akal pikiran, itu akan menjadi pengetahuan. Tapi kalau terus diterima dengan pikiran, maka itu akan membuat saudara menjadi orang yang menganggap firman itu hanya sekedar sesuatu yang dapat dipelajari. Sementara Tuhan tidak perlu kita pelajari tentang Tuhan, karena Tuhan telah tinggal dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pelajari adalah sikap dan tingkah laku kita, yang mana yang salah, yang mana benar, supaya kita dapat membedakan dan kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, dua hal ini yang penting. Yang pertama glosolali dan yang kedua senolali. Ya, glosolali sendiri yaitu bahasa yang tidak dimengerti baik oleh yang mengucapkan maupun orang yang mendengar. Sehingga bahasa ini atau manifestasi ini itu khusus pribadi untuk membangun diri sendiri. Jadi ketika ada pertemuan-pertemuan tertentu, kalau saudara tidak bisa untuk memahami atau saudara tidak bisa untuk mengerti, menerjemahkannya, maka saudara pakai untuk pribadi sendiri ya, di rumah, di kamar sendiri, kemudian mulai. Karena saya juga kadang-kadang ketika mengalami yang disebut dengan bahasa roh secara glosolali, ketika saya tidak mengerti apa yang saya ucapkan, itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidup saya. Saya naikkan sesuatu kepada Tuhan dan menguatkan roh saya, menguatkan spirit saya, sehingga saya lebih kuat lagi untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Jadi kalau ada yang begini tidak perlu saudara heran, karena memang ini adalah karunia. Tapi kadang-kadang orang salah memanfaatkan, hanya menunjukkan bahwa sepertinya dia rohani.
dalam kerohanian seperti dia rohani, dia hebat. Kalau sudah berbahasa roh itu sepertinya paling hebat, paling oke, paling semua. Padahal ini untuk membangun diri sendiri, bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa untuk melakukan ini. Bukan begitu. Jadi saudara dan saya dalam program sahabat kali ini, saudara saya harus memahami supaya kita menjadi orang-orang percaya yang rendah hati. Walaupun saudara dan saya sudah punya karunia yang begitu banyak, tapi kita harus memahami bahwa semuanya itu untuk membangun kepentingan sendiri dan juga kepentingan bersama. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun kemuliaan kita sendiri, karena segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan ditinggikan dalam setiap pernyataan kita, dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah tinggi, Tuhan sudah hebat, Tuhan sudah terpuji. Tapi maksudnya yang Tuhan yang alam hidup kita itu bisa orang lihat ada Tuhan dalam hidup kita, supaya kita semakin hari bertumbuh dan orang lain bisa berubah. Nah, jadi glosolali itu adalah bahasa roh yang yang ketika diucapkan tidak dimengerti oleh yang mengucapkan maupun yang mendengar juga tidak mengerti, karena itu hanya dimengerti oleh Tuhan, hanya ditahu oleh Tuhan tentang isi hatinya. Nah, itu harus dialami, tidak bisa diceritakan ataupun diajarkan, harus dialami oleh masing-masing orang, karena yang disebut karunia itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma, bukan diajarkan oleh manusia. Nah, saudara harus pahami ini supaya nanti dalam kehidupan kekristenan saudara benar-benar sungguh-sungguh dan saudara pahami tentang semua ini. Yang kedua adalah senulali. Ya, tadi yang saya sudah jelaskan, senulali itu adalah bahasa yang saya ucapkan saya tidak mengerti, tetapi orang lain mengerti karena yang saya ucapkan adalah bahasanya dia. Nah, bahasa yang dia pakai, contoh bahasa contoh dia gunakan bahasa Makassar. Nah, kemudian saya di sini tidak mengerti, tidak tahu bahasa Makassar, tapi dalam kepenuhan itu saya berbahasa itu dan saya tidak mengerti kalau itu bahasa Makassar, tapi orang Makassar mendengar bahwa saya lagi berbahasa sesuatu, mengucapkan tentang hal-hal ilahi dari Tuhan dan dia mengerti. Nah, sampai di sini saya rasa saudara bisa pahami ini. Kalau saudara pahami ini, maka saudara menjadi orang yang rendah hati, karena ini semua adalah pemberian dan karunia Tuhan di setiap hidup kita. Nah, saudara, sebenarnya saya ingin untuk berinteraksi dengan saudara, untuk tanya jawab tentang hal ini. Saudara bisa bertanya kepada saya, nanti ada alamat di sana, saudara bisa bertanya lewat WhatsApp dan juga nanti lewat Facebook, dan juga di komentar-komentar YouTube saudara bisa melakukan pertanyaan di sana dan kita akan respon secara cepat pertanyaan-pertanyaan saudara yang saudara sampaikan. Nah, karunia Roh Kudus penting dalam kehidupan kita, karena yang tinggal bersama dengan hidup kita sekarang ini adalah Roh Kudus. Dia feminim, dia seperti keibuan dan selalu menolong kita ketika kita dalam keadaan apapun. Nah, saudara perlu tahu bahwa hidup kita saat ini kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Alkitab catat sampai hari ini Yesus duduk di surga, dan yang dia kirimkan kepada kita supaya kita tinggikan Tuhan Yesus yang duduk di surga itu. Tapi sebagai sebuah manifestasi dalam kehidupan, bahwa kita ini kalau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita menikmati firman, maka Tuhan Yesus secara manifestasi itu bertambah-tambah dalam hidup kita, dan kita secara kedagingan berkurang-kurang, sehingga Yesus yang ditinggikan dalam hidup kita, bukan kita sendiri. Nah, saudara, penting sekali ini dalam kehidupan kita. Jadi hari raya orang Yahudi yang pertama Paskah, yang kedua tadi Pondok Daun, dan yang ketiga adalah hari raya Pentakos. Itu bukan hari raya Pentakos kemudian disebut bahwa pencurahan Roh Kudus itu hari raya Pentakos. Tidak, hari raya Pentakos itu sudah dari sejak perjanjian lama, itu sudah ada hari raya Pentakos, dan pas hari raya Pentakos pencurahan Roh Kudus terjadi. Nah, ini juga bukan sebuah kebetulan, karena memang hari raya Pentakos itu adalah hari raya panen, di mana orang mengalami sebuah kemenangan. Nah, kalau saudara cerita panen, maka itu berarti ada sesuatu yang ditanam kemudian sekarang kita menuai. Nah,
Jadi ini berarti ketika terjadi pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, maka semua karunia yang diberikan kepada kita, kita pakai untuk menuai sesama dalam kehidupan. Nah, inilah alat-alat yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, karena kita harus menuai. Nah, cara menuai tidak bisa dengan cara kita, tidak bisa dengan pikiran kita, tapi menuai kita yang kita harus kerjakan adalah menuai dengan karunia Roh Kudus. Saudara, saya mau beritahu, kalau saudara mau menuai akhir zaman ini, orang-orang yang ada, kemudian saudara tidak ada Roh Kudus dalamnya, tidak akan pernah bisa. Makanya jangan heran beberapa gereja yang ada di Eropa ditutup. Nah, karena kalau tidak libatkan lagi Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan, maka tidak akan terjadi sesuatu. Nah, saudara harus pahami ini. Nah, kita harus melakukan semuanya karena ini waktunya yang terbaik. Nah, panen mulai terjadi. Nah, kalau panen mulai terjadi, saudara harus butuh spirit yang kuat. Nah, spirit itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau seorang mulai lemah dalam kehidupannya, minta supaya dipenuhi oleh kuasa itu. Nah, sekarang saudara harus mengerti, pahami ini, dan mulai ke depan jangan lagi memakai ini. Oh, saya mengalami dan saya dipenuhi dan saya lebih hebat dari orang lain. Tidak ada yang hebat, saudara. Semua yang hebat hanya Tuhan. Kalau Tuhan kasih karunia dalam hidupmu, maka itu berarti kau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada beberapa karunia yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Nah, terakhir ini saudara, bahwa kalaupun saudara sudah punya karunia, tapi kalau tidak punya karakter yang baik, maka itu percuma. Karunia tidak akan bisa bekerja dengan baik dan tidak akan menjadi saksi yang benar kalau karakter Kristus dalam bentuk buah-buah roh tidak dalam kehidupan saudara. Nah, itu sebabnya antara karunia atau kuasa Tuhan dan juga karakter Kristus atau karakter Tuhan itu harus berjalan seimbang bersama. Kalau ini tidak bersama, tidak seimbang, maka saudara tidak akan dapat melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan untuk bekerja sempurna, tidak seperti kita yang kadang-kadang bekerja hanya untuk kemuliaan kita, kemuliaan gereja kita, kemuliaan pelayanan kita, kemuliaan organisasi kita, itu yang kita bangun. Tapi sesungguhnya yang Tuhan mau dalam pelayanan itu adalah kemuliaan Tuhan yang kita nyatakan. Jadi saudara, kalau orang yang mengalami kuasa Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, pasti ada kerendahan hati dalam kehidupannya. Kalau tidak punya itu, maka dipertanyakan spirit apa atau roh apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah saudara, kita akan ke depan akan terus untuk membahas ini tentang kehidupan kita. Dan saya berharap paling penting saudara mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara ketika mendengar, jangan hanya mendengar, tapi saudara mulai minta kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu harus diminta, Alkitab catat. Nah, minta roh supaya Tuhan berikan itu dalam kehidupan saudara. Saya dan saudara perlu dipenuhi untuk menghadapi akhir zaman ini. Karena kita kalau tidak memiliki itu, maka kita menjadi orang yang tidak kuat, tidak mampu, orang yang cepat stres, orang yang hidupnya tidak mengalami apa-apa dalam kehidupannya. Tapi kalau saudara punya kepenuhan roh dalam kehidupan, maka saya jamin begini, saudara akan mengalami kekuatan walaupun di tengah badai. Saudara akan mengalami kemuliaan walaupun di tengah persoalan. Saudara akan mengalami kemenangan walaupun dalam kejatuhan. Saya mau beritahu, Tuhan tetap akan memberikan kekuatan buat hidup kita kalau karunia ini kita gunakan dengan benar. Jadi yang pertama tadi glossolali, yang kedua senolali. Nah, saudara harus pahami ini supaya saudara bisa mengerti dan memahami dalam kehidupan saudara. Nah, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam program ini. Kalau saudara mau bertanya, nanti ada ditampilkan, ditayangkan di bagian paling bawah atau paling atas itu di WhatsApp dan juga di Facebook. Saya percaya program ini supaya membuka mata saya dan saudara bahwa sesungguhnya kalau orang yang mengalami karunia kepenuhan Roh Kudus itu dia punya kerendahan hati, dan yang berikut dia akan terima kuasa dari Tuhan untuk menuai setiap orang. Dan yang berikut lagi saudara, dia akan berani untuk menyatakan tentang kemuliaan Kristus. Tapi kalau mulai ragu-ragu, pakai hikmat dan lain sebagainya untuk menyatakan sesuatu, saya pertanyakan semuanya itu. Itu sebabnya perlu kepenuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam program Sahabat kali ini. Saya dan saudara-saudara tim yang bertugas dalam program Suara Sahabat ini, kami menyampaikan terima kasih sudah mendengarkannya, dan mari kita bertumbuh sama-sama ke arah yang lebih baik, mengarah kepada Kristus Tuhan.